Sada Abe adalah seorang geisha yang terkenal karena menghabisi dan memotong alat vital kekasihnya pada tahun 1936. Kasusnya sempat membuat dunia gempar pada saat itu, terutama dikarenakan Sada hanya mendapatkan hukuman 5 tahun penjara dan ia bahkan juga menulis autobiografi tentang dirinya. Hai guys, selamat datang di channel Wow Ternyata. Sada Abe adalah anak ketujuh dari 8 bersaudara yang lahir pada tanggal 28 Mei 1905. Anak dari pasangan Shigeyoshi dan Katsu Abe ini tinggal dalam keluarga kelas menengah atas sebagai pembuat tikar tatami di lingkungan Kanda, Tokyo. Entah apa yang terjadi, tetapi dikatakan bahwa hanya 4 dari 8 anak itu yang bertahan hingga dewasa, termasuk diantaranya adalah Sada Abe yang merupakan anak bungsu keluarga Abe. Shigeyoshi Abe, ayah dari Sada Abe, digambarkan sebagai seorang pria yang jujur, baik hati, dan sangat taat kepada hukum. Ia berasal dari prefektur Chiba, di mana ia telah diadopsi oleh keluarga Abe dan akhirnya mewarisi bisnis keluarga Abe. Shigeyoshi berusia 52 tahun ketika Sada Abe lahir. Dan Katsu Abe, ibu Sada Abe, juga tidak memiliki cacat hukum atau moral dalam catatan hidupnya. Meskipun demikian, namun ternyata anak dari keluarga Abe memiliki perangai yang kurang baik. Anak laki-lakinya yang bernama Shintaro dikenal sebagai seorang penggoda wanita, bahkan setelah menikah ia melarikan diri dengan membawa uang dari orang tuanya. Sedangkan anak perempuannya yang bernama Teruko diketahui memiliki beberapa kekasih, sehingga ayahnya menghukum Teruko dengan mengirimnya ke rumah bordil, yang merupakan cara yang lazim pada masa itu untuk menghukum anak perempuan yang melakukan pergaulan bebas di Jepang. Meskipun demikian, ayahnya segera membeli kembali Teruko dari rumah bordil tersebut. Masa lalu Teruko ternyata bukanlah penghalang bagi masyarakat kelas atas untuk mendapatkan pasangan, karena terbukti tak lama kemudian Teruko pun segera menikah. Sedangkan Sada Abe, si anak bungsu, merupakan anak kesayangan dari ibunya. Ia diizinkan untuk melakukan apapun yang dia mau, bahkan ibunya mendukung Sada yang ingin mengambil kelas menyanyi dan samisen atau alat musik dawai asal Jepang yang memiliki 3 senar, yang keduanya sebenarnya merupakan kegiatan yang lebih erat dikaitkan dengan geisha dan profesi kelas bawah dibandingkan dengan karya seni klasik. Ketika masalah yang menimpa Teruko dan Shintaro terjadi, posisi Sada Abe menjadi semakin terdesak. Ia sering disuruh keluar rumah sendirian, dan karena itulah Sada segera bergabung dengan para remaja mandiri lainnya. Pada usianya yang ke-14 tahun, dalam suatu tamasya bersama sekelompok remaja mandiri lainnya, ia dirudal paksa oleh salah seorang teman yang merupakan mahasiswa Universitas Keio. Meskipun pada awalnya orang tua Sada percaya kepadanya, namun entah mengapa mereka segera berubah pandangan dan mengklaim bahwa Sada harus bertanggung jawab atas kelakuannya. Sehingga ia akhirnya dijual ke rumah geisha Yokohama pada tahun 1922. Ada dua pernyataan berbeda atas situasi ini, di mana kakak tertua Sada yang bernama Toku Abe berkata bahwa Sada sendirilah yang memang ingin menjadi geisha. Sementara menurut Sada, ayahnya lah yang telah menjualnya sebagai hukuman atas pergaulan bebasnya. Untuk menjadi bintang di kalangan geisha pada masa itu, diperlukan masa bakti sejak masa kanak-kanak dengan menghabiskan waktu bertahun-tahun, berlatih dan mempelajari seni dan juga musik. Sedangkan Sada yang masuk setelah remaja tidak kunjung naik pangkat, dan hal ini menyebabkan ia mengalami kekecewaan dan juga frustasi. Karena pangkatnya yang rendah dalam dunia geisha, tugas utama dari Sada adalah memuaskan para pria. Hal ini membuatnya tertular penyakit sifilis setelah bekerja selama 5 tahun. Akhirnya Sada menjalani pemeriksaan fisik rutin dan mendapatkan lisensi pemuas pria yang memiliki izin resmi. Sada kemudian pindah dan resmi bekerja sebagai pemuas di distrik rumah bordil Tobita yang terkenal di Osaka, namun tidak butuh waktu lama ia segera mendapatkan julukan sebagai seorang pembuat onar. Ia dikatakan mencuri uang kliennya dan sempat berusaha kabur dari rumah bordil beberapa kali, meskipun ia berhasil tertangkap kembali. Setelah 2 tahun bekerja sebagai pemuas pria, Sada akhirnya mendapatkan pekerjaan lain sebagai pramusaji. Namun karena ia tidak puas dengan gaji yang ia terima sebagai pramusaji, Sada akhirnya kembali bekerja sebagai pemuas pria. Meskipun kini Sada tidak lagi memiliki izin resmi, namun ia nekat kembali bekerja di rumah bordil di Osaka pada tahun 1932.
Ibu Sada meninggal pada bulan Januari 1933, sehingga ia memutuskan untuk mengunjungi ayahnya dan mengunjungi makam ibunya. Pada saat itulah ia untuk pertama kalinya memasuki pasar prostitusi di Tokyo dan menjadi simpanan. Kemudian ayahnya jatuh sakit parah pada bulan Januari 1934 dan Sada kembali lagi untuk merawatnya selama 10 hari sampai hari kematiannya. Pada bulan Oktober 1934, Sada ditangkap dalam sebuah penggerbekan polisi di rumah bordil tanpa izin tempat dia bekerja saat itu. Kinosuke Kasahara, yang merupakan teman baik dari pemilik rumah bordil, mengatur pembebasan Sada pada saat itu. Kasahara tertarik kepada Sada dan mengetahui bahwa Sada tidak memiliki hutang, serta dengan persetujuan dari Sada sendiri, akhirnya Kasahara menjadikan Sada sebagai gundiknya. Kasahara bahkan mendirikan rumah untuk Sada pada tanggal 20 Desember 1934 serta memberikannya penghasilan bulanan. Menurut kesaksian Kasahara kepada polisi, ia berkata bahwa Sada sangat suka berhubungan. Dia benar-benar kuat, sangat kuat. Meskipun saya cukup letih, dia cukup membuat saya takjub. Dia tidak akan puas kecuali kami melakukannya 2, 3, atau 4 kali dalam semalam. Baginya hal itu tidak bisa diterima, kecuali saya memegang bagian pribadinya sepanjang malam. Awalnya bagus, tapi setelah beberapa minggu, saya menjadi sangat lelah. Sada Abe meminta Kasahara untuk meninggalkan istrinya dan segera menikahinya. Namun Kasahara menolak permintaan dari Sada Abe itu, sehingga kemudian akhirnya mereka pun berpisah dan Sada pindah ke Nagoya. Pada tahun 1935, Sada berniat meninggalkan industri wanita nakal di Nagoya, sehingga ia mengambil pekerjaan sebagai pembantu di sebuah restoran. Namun ia segera terlibat asmara dengan seorang pelanggan restoran yang bernama Goro Omiya, yang merupakan seorang profesor dan juga bankir yang bercita-cita menjadi seorang anggota Diet Jepang yang adalah bagian dari legislatif nasional Jepang. Mengetahui bahwa restoran tidak akan mentolerir pelayan yang melakukan hubungan badan dengan klien, serta merasa bosan dengan Nagoya, Sada pun akhirnya kembali ke Tokyo pada bulan Juni. Omiya pun pergi menemui Sada di Tokyo, dan setelah mengetahui bahwa ia sebelumnya mengidap sifilis, Omiya membiayai penginapan Sada di resort sumber air panas di Kusatsu dari bulan November hingga Januari 1936. Pada bulan Januari, Omiya menyarankan agar Sada bisa mandiri secara finansial dengan membuka sebuah restoran kecil dan merekomendasikan agar dia mulai bekerja sebagai pekerja magang di bisnis restoran. Sada pun mulai bekerja sebagai pekerja magang di restoran Yoshidaya pada tanggal 1 Februari 1936. Pemilik restoran ini bernama Kichizo Ishida, yang pada saat itu berusia 42 tahun dan telah menapaki karirnya dalam bisnis tersebut mulai dari magang di sebuah restoran dan mengkhususkan diri dalam hidangan belut. Ia membuka restoran Yoshidaya di lingkungan Nakano di Tokyo pada tahun 1920. Ketika Sada bekerja di restorannya, Ishida dikenal sebagai seorang penggoda wanita yang pada saat itu tidak berbuat banyak dalam menjalankan restoran tersebut yang pada kenyataannya sebagian besar dikelola oleh istrinya. Dan tidak butuh waktu lama, Ishida pun mendekati Sada dan akhirnya mereka mulai menjalin hubungan asmara. Jika Sada mengatakan bahwa Omiya tidak pernah bisa memuaskannya, Ishida dianggap mampu merespon nafsu dari Sada. Pada pertengahan April 1936, Ishida dan Sada melakukan hubungan badan pertama kali di restoran Yoshidaya dengan diiringi lagu balad romantis yang dinyanyikan oleh salah satu geisha di restoran tersebut. Kemudian pada tanggal 23 April 1936, Sada dan Ishida bertemu kembali untuk melakukan hubungan badan di sebuah kedai teh setara motel di lingkungan Shibuya. Awalnya mereka hanya berencana melakukan hubungan pendek, namun berakhir tetap berada di motel itu selama 4 hari. Malam harinya di tanggal 27 April, mereka pindah ke motel lain di lingkungan Futako Tamagawa, di mana mereka terus melakukan hubungan badan dan minum minuman keras. Kemudian mereka pindah ke motel di lingkungan Ogu, dan Ishida baru kembali ke restorannya pada tanggal 8 Mei setelah absen sekitar 2 minggu. Setelah pertemuan 2 minggu mereka berakhir, Sada menjadi gelisah dan mulai minum berlebihan. Dia mengatakan bahwa dengan Ishida, dia mengetahui cinta sejati untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Dan pemikiran bahwa Ishida kembali bersama istrinya membuat Sada merasa sangat cemburu.
Selama lebih dari seminggu, Sada terus memikirkan untuk melakukan aksi penghilangan nyawa Ishida. Pada tanggal 9 Mei 1936, Sada menghadiri pertunjukan di mana seorang geisha menyerang kekasihnya dengan sebuah pisau besar yang menginspirasinya untuk mengancam Ishida dengan pisau pada pertemuan mereka berikutnya. Pada tanggal 11 Mei, Sada menggadaikan sebagian pakaiannya dan menggunakan uang tersebut untuk membeli sebuah pisau dapur. Ishida dan Sada kembali bertemu di Ogu pada tanggal 14 Mei untuk kembali melakukan hubungan badan. Dan selama mereka melakukan hubungan badan kali ini, Sada sempat menusukkan pisau ke pangkal paha Ishida dan mengatakan bahwa dia akan memastikan Ishida tidak bisa bermain-main dengan wanita lain. Tapi Ishida malah tertawa mendengar hal itu. 2 malam kemudian, Sada mulai mencari leher Ishida, tapi anehnya Ishida malah menyuruhnya untuk melanjutkan dan mengatakan bahwa ini meningkatkan kesenangannya. Pada malam tanggal 16 Mei 1936, Sada menggunakan obinya untuk menghentikan pernapasan Ishida saat sedang orgasme, dan mereka berdua menikmatinya. Mereka terus mengulangi hal itu selama 2 jam. Namun ketika mereka mengulanginya lagi, wajah Ishida berubah bentuk setelah Sada menghentikan pencegahannya. Ishida pun meminum 30 tablet obat penenang bernama Kalmotin untuk mencoba meredakan rasa sakitnya. Menurut pengakuan Sada, sebelum Ishida mulai tertidur, ia sempat berkata kepadanya, Kamu akan mengalungkan tali itu ke leherku dan meremasnya lagi ketika aku sedang tidur, kan? Kalau kamu mulai aku, jangan berhenti, karena sangat menyakitkan setelahnya. Sada sempat bingung apakah Ishida mengatakan itu agar ia benar-benar menghilangkan nyawanya, tetapi Sada kemudian memutuskan bahwa Ishida hanya bercanda. Sekitar jam 2 pagi pada tanggal 18 Mei 1936, saat Ishida tengah tertidur, Sada melilitkan ikat pinggangnya 2 kali di leher Ishida dan sampai mati. Setelah saya membunuh Ishida, saya merasa sangat nyaman seolah-olah beban berat telah diangkat dari pundak saya. Dan saya merasakan kejelasan. Begitu ungkap Sada kepada polisi di kemudian hari. Setelah berbaring dengan jenazah Ishida selama beberapa jam, Sada kemudian memotong penis dan testisnya dengan menggunakan pisau dapur, membungkusnya dalam sampul majalah, dan menyimpannya sampai dia ditangkap 3 hari kemudian. Dengan cairan merah milik Ishida, dia menulis, Sada Ishida no Kichi Futari Kiri, yang berarti, kami, Sada dan Kichi, sendirian. Sada menulis kalimat itu di paha kiri Ishida dan juga di atas spray. Ia kemudian mengukir namanya di lengan kiri Ishida, dan setelah mengenakan pakaian dalam Ishida, Sada pun meninggalkan penginapan sekitar jam 8 pagi dan memberitahu staf motel untuk tidak mengganggu Ishida. Setelah meninggalkan penginapan, Sada kembali bertemu dengan mantan kekasihnya yang bernama Goro Omiya, dan dia berulang kali meminta maaf kepadanya. Omiya yang tidak tahu apa yang sudah terjadi berasumsi bahwa Sada meminta maaf karena telah memiliki kekasih lain. Namun sebenarnya, Sada meminta maaf karena ia tahu bahwa karir politik Omiya akan segera hancur diakibatkan karena hubungan Omiya dengan dirinya. Tak lama kemudian, jenazah Ishida pun segera ditemukan, kemudian polisi pun segera melakukan pencarian kepada Sada yang saat itu sudah menghilang. Pada tanggal 19 Mei 1936, sebuah surat kabar membuat berita tentang penemuan jasad Ishida, dan benar saja karir Omiya segera hancur akibat hubungan yang pernah dijalaninya dengan Sada. Berita tentang kematian Ishida segera menjadi sensasi nasional, dan pencarian terhadap Sada pun dilakukan secara besar-besaran. Polisi bahkan mendapatkan banyak sekali laporan mengenai penampakan Sada dari berbagai kota, bahkan salah satu laporan telah menyebabkan terjadinya desak-desakan di Ginza, sehingga mengakibatkan kemacetan lalu lintas yang sangat parah. Lalu di manakah Sada saat orang-orang tengah mencarinya? Pada tanggal 19 Mei 1936, ketika berita tentang penemuan jasad Ishida membuat kegegeran nasional, rupanya Sada tengah asik berbelanja dan menonton film. Kemudian besoknya ia tinggal di sebuah penginapan di Shinagawa dengan nama samaran, ia bahkan sempat pijat dan minum 3 botol bir. Di hari itu, Sada menghabiskan waktunya untuk menulis surat perpisahan kepada Omiya, Ishida, dan salah seorang temannya. Saya merasa melekat pada penis Ishida, dan kupikir hanya setelah berpamitan dengan tenang barulah aku bisa mati. Saya membuka bungkus itu dan menatap penis Ishida dan testisnya. Saya memasukkan penisnya ke dalam mulut saya, dan bahkan mencoba untuk menelannya.
namun tidak berhasil meskipun aku terus mencoba dan mencoba. Kemudian aku memutuskan untuk melarikan diri ke Osaka dan tinggal bersama Ishida sepanjang waktu. Pada akhirnya aku akan melompat dari tebing di Gunung Ikoma sambil berpegangan ke Sorenya sekitar pukul 4 sore, seorang detektif polisi yang curiga dengan nama samaran yang digunakan Sada untuk mendaftar di penginapan datang untuk menemui Sada di kamarnya. Namun ternyata Sada menyambut detektif itu dengan santai dan tanpa rasa takut sama sekali. Jangan terlalu formal. Katanya kepada mereka. Kalian mencari Sada Abe kan? Itu saya Sada Abe. Saat polisi merasa tidak yakin, Sada pun segera memperlihatkan alat kelamin Ishida sebagai bukti. Sada pun segera ditangkap dan diinterogasi selama 8 sesi, dan ketika ditanya mengapa dia memotong alat kelamin Ishida, Sada pun menjawab, Karena saya tidak bisa membawa kepala atau tubuhnya. Saya ingin mengambil bagian dari dirinya yang mengingatkan saya pada kenangan paling jelas. ketika ditanya lebih lanjut, petugas yang menginterogasi Sada syok mendengar jawabannya ketika ditanya mengapa ia menghilangkan nyawa Ishida. Aku sangat mencintainya. Aku menginginkannya untuk diriku sendiri. Tapi karena kami bukan suami istri, selama dia hidup dia bisa dipeluk oleh wanita lain. Aku tahu itu jika aku tidak ada wanita lain yang bisa menyentuhnya lagi. Jadi saya pun nya. Saat kasus tersebut dipublikasikan, ada sebuah rumor beredar mengenai ukuran penis Ishida yang sangat luar biasa. Namun polisi segera membantah hal tersebut dengan berkata, Ukurannya biasa saja. Sada berkata kepadaku bahwa ukuran penis tidak membuat pria jago diranjang. Teknik dan keinginannya untuk menyenangkan Sada adalah hal yang ia sukai dari Ishida. namun meskipun dibantah, tetapi penis dan testis Ishida dipindahkan ke Museum Patologi Fakultas Kedokteran Universitas Tokyo dan dipajang di depan umum setelah Perang Dunia II berakhir. Namun tak lama kemudian penis itu pun menghilang entah kemana. Persidangan Sada dimulai pada tanggal 25 November 1936 dan sejak pukul 5 pagi banyak orang berkumpul untuk menyaksikannya. Dan pada tanggal 21 Desember 1936, Sada dinyatakan bersalah akibat penghilangan nyawa dan pemotongan anggota tubuh Ishida. Meskipun dituntut 10 tahun, namun Sada hanya menerima hukuman 6 tahun penjara. Sada ditahan di penjara wanita Tochigi dan pada tanggal 10 November 1940 yang bertepatan dengan perayaan berdirinya Jepang secara mistis ketika Kaisar Jimmu naik tata, Sada Abe mendapatkan pembebasan tepat setelah 5 tahun ia menjalani masa tahanannya. Yang menarik dari kasus ini, selain dari tindakan berlebihan yang dilakukan Sada yang ia katakan didasari oleh cintanya kepada Ishida, Sada yang hanya menerima hukuman yang cukup singkat bahkan menerima popularitas yang sangat besar begitu dia keluar dari penjara. Catatan polisi mengenai hasil interogasinya kepada Sada menjadi buku terlaris nasional pada tahun 1936. Tidak seperti penulis autobiografi kriminal lainnya, Sada menekankan cerita hidupnya pada seks dan cinta yang dia rasakan terhadap korbannya. Pada tahun 1947, sebuah buku berjudul The Erotic Confession of Abe Sada karya Ichiro Kimura menjadi buku terlaris nasional dan terjual lebih dari 100.000 eksemplar. Dan pada tahun 1948, Sada Abe bahkan menerbitkan buku autobiografinya sendiri yang berjudul Memoirs of Abe Sada, di mana ia menekankan cerita tentang cintanya kepada Ishida. Pada tahun 1952, Sada mulai bekerja di Hoshiki Kusui, yaitu sebuah pub kelas pekerja di Inaricho di pusat kota Tokyo. Sada menjalani kehidupan sederhana di lingkungan Shitaya di Tokyo selama 20 tahun berikutnya, dan asosiasi restoran di lingkungan tempat tinggalnya memberinya penghargaan karyawan teladan. Pada tahun 1969, Sada muncul di sesi insiden Sada Abe dalam film dokumenter yang didramatisasi oleh sutradara Teruo Ishii berjudul History of Bizarre Crimes by Women in the Meiji, Taisho, and Showa Eras. Diketahui, foto terakhir Sada yang muncul di publik diambil pada bulan Agustus tahun itu, dan setelah itu ia menghilang dari pandangan publik pada tahun 1970. Ketika seorang sutradara bernama Nagisa Oshima berencana untuk membuat film berjudul In the Realm of the Senses pada pertengahan tahun 1970-an, yang terinspirasi dari cerita Sada Abe, ia pun melakukan pencarian kepada Sada, dan setelah mencari dalam waktu yang lama,
ia akhirnya menemukan Sada di biara Kansai dengan rambut yang sudah dicukur botak. Sada Abe diperkirakan meninggal di tahun 1971 pada usia 66 tahun di biara tersebut. So guys, itu tadi cerita tentang seorang geisha yang melakukan penghilangan nyawa serta pemotongan anggota tubuh dari seseorang yang sangat ia cintai. Gue sih sebenarnya nggak ngerti ya kenapa hukuman dia bisa seringan itu. Tapi gue pengen dengar pendapat kalian, apakah kalian punya pemikiran yang sama seperti gue, atau menurut kalian ya memang segitu hukuman yang pantas dia terima? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe kalau kalian suka dengan cerita ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Komen juga kasus apa yang ingin kalian bahas di video-video selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.